kehadiran Habib sendiri di Maluku Utara atas undangan Komisariat Daerah Kota Ternate untuk meresmikan Pondok Pesantren Sasa sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan masjid di Pondok Pesantren tersebut. Setelah kami berkoordinasi dengan Habib sebelum kesini bahwa di Halmahera Utara itu telah berakhir masa bakti untuk periode 2017-2021 sehingga direncanakan untuk melakukan kegiatan Rakorda. Alhamdulillah beliau sendiri menyiapkan waktunya untuk menghadiri acara yang kita rencanakan dan alhamdulillah telah terrealisasi pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan kelanjutannya, kami kemarin baru dari Desa Mafa. Di Mafa itu sendiri kami sempat singgah juga di Dinia Poya dan Alia di Desa Poya. Di Mafa kegiatannya itu pembebasan lahan untuk perluasan pondok pesantren kurang lebih 2.500 meter persegi di samping pondok Mafa, dan peletakan batu pertama pembangunan asramanya yang dilakukan oleh Habib sendiri. Begitu juga dengan di Dinia di Poya yang di tahun 2021 kemarin ada kegiatan dari masyarakat Poya untuk merehab sekolah itu dan desain secara keseluruhan. Pak Mahfud ini sering ke daerah sana bawa anggota untuk bantu pengurus sekolah di sana. Jadi tahulah ya, dan alhamdulillah kemarin orang desain itu semua sudah tertutup. Kenapa saya sengaja menceritakan ini, bahwa alhamdulillah Al-Khairat di Maluku Utara ini walaupun orang bilang tidak seperti apa yang diharapkan banyak orang, tetapi keberadaannya itu sangat terasa di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak pernah menggembar-gemborkan capaian yang telah kita raih, tetapi bukti nyata keberadaan kita itu terlihat dari lingkungan di mana kita tinggal atau di mana Al-Khairat itu berada, ataupun anak-anak itu pernah sekolah di Al-Khairat, mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan keluarga setempat. Kita yang hadir di saat ini di sini pun terasa ada panggilan jiwa untuk Al-Khairat, walaupun bukan seorang ustaz ataupun yang lain, karena ada keberkahan yang kita dapat di Al-Khairat itu sendiri, sehingga ketika kita berbicara atau menggunakan kata Al-Khairat, maka semua orang merasa terpanggil untuk bersama-sama apapun kontribusinya yang dia berikan. Begitupun ketika Al-Khairat mengalami kemajuan, kita ikut bangga, dan ketika dia mungkin stagnan ataupun ada beberapa sekolah yang belum berkembang, kita juga ada punya perasaan sedih dan ingin berbuat sesuatu. Karena kita dididik sebagai satu keluarga besar. Di Al-Khairat tidak beda dengan yang lain, kita dipanggil abna atau anak oleh guru-guru kita, terutama oleh guru tua. Kepada semua murid-muridnya diajar dipanggil anak. Jadi kita ini bukan orang lain, walaupun berbeda-beda dari latar belakang sosial, suku, tetapi kita merasa satu di sini karena kita dididik seperti itu. Maka dalam Al-Khairat dan dalam organisasinya ada hukum yang berlaku secara organisasi, tetapi ada adab dan akhlak yang jauh lebih tinggi yang kita berlakukan, sehingga kadang-kadang kalau kita bicara secara aturan organisasi seringkali tidak nyambung antara aturan organisasi dengan apa yang kita bikin. Itu semua karena ada di atas itu, bahwa kita memiliki adab, akhlak yang mana kadang-kadang itu bisa membuat kita harus lebih bijak dalam menghadapi persoalan dan tantangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini mungkin saya ada sedikit
penyampaian dan pemikiran untuk memberikan satu motivasi bagi kita semua, terutama terhadap diri saya sendiri, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Dalam fardu berarti fardu ain, semua orang wajib pribadi. Tetapi penyelenggaraan pendidikan itu adalah fardu kifayah. Artinya di suatu kelompok masyarakat sudah ada orang yang melakukan itu, maka menggugurkan kewajiban bagi orang yang lain. Tetapi hal ini harus didukung dan diupayakan. Sehingga apa yang sudah dibuat, kalau sudah ada orang yang buat, mari kita dukung sama-sama. Tetapi kalau ada orang yang ingin mau berbuat lebih baik, kita juga harus mendukung bahwa dia ingin berbuat lebih baik. Karena apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Kita bukan mau mencari prestasi dan kebanggaan yang kita harapkan, tetapi kita punya harapan adalah ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah itu sendiri pasti ada tantangan. Dalam ibadah itu sendiri pasti ada cobaan. Tapi nilai yang kita harapkan daripada ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita tanamkan dalam hati kita, dan itu yang telah ditanamkan oleh guru-guru kita, sehingga mereka bisa sukses dengan melahirkan kita yang ada saat ini. Karena kehadiran kita saat ini adalah kesuksesan mereka, bukan kesuksesan kita. Kalau kita sukses, ukurannya sama anak didik kita. Tapi kalau hari ini kita ada, bukan karena kita yang sukses, tapi pendahulu kita yang sukses. Itu yang saya lihat di beberapa tempat dan di beberapa daerah. Alhamdulillah, sekolah-sekolah kita yang ada di Maluku Utara ini saat ini berjumlah 78. Tahun yang 2021 siswa dan siswi kita yang melaksanakan ujian perguruan jumlahnya 2.300. Dari tahun 5 tahun lalu itu dari 1.700 berkembang 1.800 sampai sekarang 2.000. Jadi kalau ukuran capaian apa Al-Khairaat di Maluku Utara, salah satu indikatornya adalah berapa banyak orang sekolah dan berapa banyak kelulusan yang kita dapat. Kalau menyangkut tentang berapa banyak sekolah yang ada antara tugas Pomwil dan Pomda, Pomwil ini tidak memiliki sekolah, yang memiliki sekolah kewenangan ada di Pomda. Yang ingin Pomwil pastikan dan PB pastikan adalah satu saja, ajaran guru tua itu sampai di anak didik. Itu yang menjadi indikator apakah satu pengurus di daerah itu dia berhasil dan tidak dilihat dari pelajaran guru tua sampai ke muridnya tidak. Karena kita bernaung di bawah nama, berdaung di bawah lambang dan mencari keredaan dan keberkahan itu sendiri, tetapi ternyata kita mengkhianati. Apa yang kita khianati adalah kita pasang nama, pasang label, tapi ajarannya sudah tidak ada. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dan ini yang menjadi introspeksi diri kita semua sebagai keluarga besar. Tanggung jawab kita untuk menjaga nilai-nilai ajaran ini yang pernah kita raih kepada murid-murid kita. Karena dia berharap datang ke Al-Khairaat karena ada ajaran guru tua di sini. Tetapi kalau ajaran guru tua mulai terkuras dengan berbagai macam kendala dan persoalan, berarti kita harus rasa tanggung jawab dan ada rasa berdosa. Orang-orang kesini ini mau cari ajaran guru tua, tapi kenapa di sekolah guru tua kita hilangkan ajaran-ajaran atau kita kurangkan? Untuk itulah yang menjadi konsen dan ukuran sebenarnya kesuksesan dan keberhasilan Al-Khairaat itu ada di sini. Kalau menyangkut sarana dan prasarana, pasti kita akan jauh berkurang dari sekolah-sekolah yang lain. Dan kita tidak mungkin bisa bersaing dengan mereka. Kalau itu menjadi indikator keberhasilan. Tapi seharusnya menjadi indikator keberhasilan adalah bagaimana ajaran guru tua itu sampai kepada anak didik. Di Pomwil sendiri tugasnya kemarin kita koordinasi sama dengan pomda-pomda yang ada. Kita fokus dua, Dinia dan pondok pesantren. Dinia dan pondok pesantren.
dan itu yang menjadi penilaian Pomil terhadap setiap Pomda yang berkembang. Apakah dinianya bertambah dan bagaimana perkembangan pondok pesantrennya, karena itu menjadi salah satu indikatornya. Harapan kami dalam rapat koordinasi kita pada kesempatan kali ini, kita bisa menfokus dan menitik beratkan persoalan-persoalan. Kita bisa membuat list daftar apa kita punya kekurangan, bagaimana kita menyelesaikan kekurangan itu, sumber apa yang kita butuhkan, apakah sumber gurunya, sumber alat peraganya, misalnya buku-buku yang menjadi satuan dasar sebagai materi pengajaran, maupun hal-hal penunjang lainnya. Itu saja yang kami harapkan. Mudah-mudahan dalam rapat koordinasi komisariat daerah pada kesempatan kali ini bisa mengagendakan hal-hal tersebut sehingga ke depan kita bisa lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.